Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya Mas Santri Mahika ini kurang semangat deh, saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dalam kesempatan kali ini, pada siang hari ini kita dapat berkumpul lagi dalam keadaan yang insya Allah sehat walafiat. Jadi langsung saja, sudah tertera dalam layar ini, acara kali ini yakni talkshow membahas mengenai profesi santri, bukan hanya mengenai kiai. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya perkenalkan kembali. Nama saya Azahratul Wardatilah, panggil saja saya Aza ya. Oke, langsung saja. Di era milenial ini, di era digital ini, santri itu terkenal giptek teman-teman. Terkenal ketinggalan informasi. Sekarang saya tanya kepada kalian, apakah kalian ingin dianggap seperti itu? Apakah kalian ingin dianggap deso? Nah, sekarang kita akan membahas hal ini. Santri, profesi sebagai santri itu tidak hanya mengenai atau harus menjadi kiai saja. Santri itu bisa menjadi dokter. Santri itu bisa menjadi ahli gizi. Santri itu bisa menjadi tentara. Dan semua cita-cita kalian bukan hanya mengenai agama saja. Apakah dari sini kalian paham tugas seorang santri itu seperti apa? Oke, kalau belum paham dan kalian ingin termotivasi lebih detail lagi, pada kesempatan kali ini, talkshow pada hari ini, kami akan mendatangkan pemateri yang sangat berkesan. Akan memotivasi kalian dalam kehidupan sehari-hari dan untuk menggapai cita-cita. Oke, langsung saja. Pemateri pada siang hari ini yakni Dr. Fahrur Rozi dan Nur Ainia Suma, ahli media gizi, sarjana gizi. Kepada beliau kami persilahkan. Oke, sebelumnya saya akan membacakan CV dari Ibu Ainia. Yang pertama, lahir di Sidoarjo, 24 November 1994. Selama di pesantren Mambaul Hikam, Putat Tanggulangin, Sidoarjo. Paling suka dengan menulis. Riwayat pendidikan beliau, D3 di Stikes Karya Husada Kediri, Sarjana di Stikes Surabaya, SMA di Pondok Pesantren Mambaul Hikam 2012. Prestasi juara 1 Musabaqah Syahril Quran tingkat Kabupaten Sidoarjo tahun 2011. Juara 2 Musabaqah Syahril Quran tingkat Jawa Timur 2012. Juara 1 Dai atau Daiyah tingkat Jawa Timur di IAN Surabaya tahun 2012. Juara 1 MC tingkat Jawa Timur tahun 2012, juara 1 Daiyah tingkat nasional di IAIN Sunan Kalijogo tahun 2013, juara 1 Pidato Bahasa Indonesia tingkat Jawa Timur 2013. Berikutnya saya akan membacakan visi dari Bapak Fahrur Rozi.
Tempat tanggal lahir Sumbawa 27 Juli 1994. Domisili tempat tinggal sekarang di Kabupaten Malang. 2005 mulai mondok di Madrasah Mambaul Hikam. 2011 sampai 2017 mulai kuliah kedokteran di Malang. Kuliah 6 tahun untuk kuliah sampai pada gelar dokter 6 tahun. 2018 bekerja di Rumah Sakit Benmari Dokter bagian IGD, dokter puskesmas di Malang. 2019 pada klinik PT HHM, direktur klinik, penanggung jawab 3 klinik cabang PT HHM hingga sekarang. Oke, langsung saja memasuki pembahasan pertama. Kali ini kita akan membahas mengenai santri yang tidak harus menjadi kiai. Peran santri yang tidak harus paham agama saja, akan tetapi paham mengenai ilmu pengetahuan, contohnya seperti beliau dan beliau. Tepuk tangannya untuk teman-teman. Yang pertama adalah bagaimana sehingga beliau-beliau bisa menggapai cita-cita, menggapai kemauan yang beliau rasakan, yang inginkan. Padahal kan dalam kutip beliau itu hanya seorang santri yang dianggap seseorang itu giptek, yang dianggap seseorang itu ketinggalan informasi. Bagaimana beliau bisa termotivasi untuk mengambil gelar yang keluar dari santri? Saya berikan waktu untuk menjawab, Bapak Rozi. Dipersilahkan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjawab, ya, saya berterima kasih sekali diundang pada sore hari ini. Ini merupakan suatu kehormatan yang tidak bisa dibayangkan, karena ini juga nanti jadinya amal jariah untuk adik-adik semuanya. Baiklah, untuk motivasi ya. Gini, karena saya dulu pernah menjadi santri ya. Apalagi ketika sudah alia, itu nanti kita kan bingung mau jadi apa. Banyak juga yang cita-citanya dari mau jadi profesi A, tapi kerjanya beda. Cuma gini, ini jawaban murni dari saya. Ya, saya itu bakatnya di teknik. Agak lucu ya. Jadi pertama itu menyukai teknik ya, tidak kepikiran untuk dokter. Betul. Kenapa? Karena latar belakang saya di Sumbawa itu ada bengkel las. Orang tua petani, ayah, ibu guru. Orang keluarga tidak ada yang basicnya kesehatan. Ya. Kemana-mana daftar kuliah teknik nggak terima. Ya. Mungkin ada beberapa nggak terima, ada beberapa yang nggak saya lihat. Cuma satu gini, saya daftar kedokteran itu hanya sebatas iseng. Iya. Ya. Hanya iseng aja. Coba daftar. Alhamdulillah terima. Alhamdulillahnya di situ. Dan saya juga tidak menyangka kok bisa keterima. Tapi ya, saya bisa menilai dari sampai sekarang. Kenapa kok bisa sampai keterima? Ada satu hal yang dulu saya pernah dapat di pondok. Apa yang menurut kita itu terbaik, saya maunya jadi teknik. Ya, kelistrikan saya bisa garap, motor-motor rusak saya bisa garap semua. Cuma ya, saya cita-citanya dari itu malah sama Gusti Allah tidak diterima. Justru ketika daftar dokter malah keterima. Artinya apa? Dengan hal yang saya lakukan berarti itu menurut Allah itu sudah yang terbaik. Udah itu. Ya. Terus selanjutnya adalah ketika masuk kedokteran pastinya bingung, ini karena bukan cita-cita dokter, takutnya tiba-tiba dengan biaya sekian banyak tapi terputus di tengah jalan. Cuma satu ya, yang
eh, sering saya lakukan. Keberkahan ilmu itu yang saya rasakan. Orang-orang di luar sana itu banyak yang, mohon maaf, dengan usia-usia adik-adik di sini yang nakal, pergaulan bebas dan lain-lain. Tapi dengan di pondok seperti ini, keberkahan itu yang tidak ada nilainya. Ya, artinya apa? Saya jalan ya asal jalan memang ya, tapi apa? Ilmu saya ya ke pondok ya, dan mohon maaf teman-teman santri di sini yang selalu para pengurus ya, teman-teman saya sekarang jadi pengurus ya. Saya sering sowan ke pondok. Itu kuncinya di situ. Walaupun saya enggak di sini, walaupun saya gelarnya di dokter di sana, walaupun kuliahnya kedokteran, mungkin orang lain lihat begitu bangga. Menurut saya itu biasa saja. Kenapa? Karena dapat gelar itu karena keberkahan dari Abah Yai, keberkahan dari gus-gus yang di sini. Insya Allah kurang lebih itu. Jadi berawal dari keberkahan untuk santri sendiri sebagai seorang santri dan akhirnya bisa mengembangkan apa yang diinginkan. Boleh diulang, kenapa kok bisa termotivasi untuk menjadi seorang dokter? Apakah ada dukungan dari keluarga ataupun ada hambatan dari keluarga? Mungkin yang seperti saya jelaskan tadi ya, motivasi dari awal cita-cita itu memang saya sampaikan apa adanya, memang tidak ada. Tidak ada dari kecil, tidak ada cita-cita dari dokter. Cuma hanya sebatas saya itu bingung mau cari nanti jadi apa besarnya, mau cari jurusan apa saya juga nggak tahu dulu. Ya mungkin di luar sana banyak yang saya cita-cita dari dokter, usaha ini segala macam, keterima ya alhamdulillah. Tapi ya ini hanya sebatas apa? Coba daftar. Artinya di situ Allah mudahkan untuk kata gini, ada satu motivasinya, kata hati. Ketika saya mengambil dan suatu keputusan saya selalu mengambil, ya Allah, ini pilihan, jika menurut Allah ini terbaik, maka mudahkan. Jika menurut Allah tidak baik, maka ya, carikan yang terbaik. Itu dari dulu prinsip saya seperti itu. Dan tawasul saya adalah ketika bismillah, Al-Fatihah, dan tawasul ke Abah Yai, khususnya salah satu di pondok di sini. Makanya kadang-kadang sering sowan. Itu yang sampai sekarang saya pegang. Insya Allah itu. Oke, terima kasih untuk paparan penjelasan dari Bapak Rozi. Bagaimana dengan Ibu Ainia? Salam. Memperkenalkan, mensapa santri-santri terlebih dahulu, silakan. Upin Ipin keleleken es batu. Saya mau ngucapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Santri Manbaul Hikam luar biasa. Tepuk tangannya mana dong? Tadi sedikit cuplikan dari Mbak, kenapa saya mulai dari Manbaul Hikam sampai di profesi saat ini. Adik-adikku semuanya, kalian ini adalah anugerah orang tua yang dititipkan di pesantren Manbaul Hikam. Jadi apa nak, pesan dari Mbak Aini, jangan sampai kalian semua gagal di masa yang akan datang. Terus gimana? Santri itu hebat, santri itu keren. Jadi kalian semua nggak penting, aduh aku bahasa kerennya anak muda sekarang, insecure. Lah, aduh aku insecure dengan ini. Lah, no, nggak ada kata insecure. Karena apa nak? Ketika kalian di pesantren, kalian semua dibekali oleh para asatidzah yang Masya Allah luar biasa. Murid-murid yang lain tidak mungkin punya bekal seperti kalian.
Oleh karena itu semasa di pesantren jangan disia-siakan. Pesannya dari Mbak Aini mulai dari di pesantren sampai di sini kuncinya 3C. Apa nak? 3C. Apa itu? C yang pertama, cerdas secara intelektual. Adik-adik semua sudah punya cerdas secara intelektual, baik secara agama maupun formal. Bisa dimasukkan ke dalam hati? Kemudian C yang kedua adalah cerdas secara spiritual. Kalau adik-adik pengen sukses seperti beliau, dokter, nak ya, jangan dilihat dari hasilnya. Kalau adik-adik melihat dari hasilnya, kalian semua bakalan insecure. Aduh, nggak mungkin deh aku bisa kayak gitu. Tapi kalau adik-adik melihat dari prosesnya Dokter Rozi, insya Allah kalian penerusnya. Amin. Jadi sarannya dari Mbak Aini, ketika di pesantren, yuk kita lihat alumni-alumni Manbaul Hikam yang mencetak generasi luar biasa di luaran sana, kita lihat gimana prosesnya beliau-beliau ini. Salah satunya adalah cerdas spiritual. Adik-adik harus belajar gimana nih beliau-beliaunya dulu yang takdim dengan guru-guru, takdim dengan keluarga dalam, takdim terutama masih ada Abah Yai dan Bu Nyai. Terus yang kedua, kita lihat beliau-beliaunya dulu, puasa Senin Kemisnya gimana, wiritannya gimana. Lah ini yang kita contoh. Karena kalau kita melihat hasilnya, kita nggak bakalan nyampe nak. Tapi kalau kita melihat prosesnya, insya Allah kita bakalan seperti beliau. Siap? Kemudian ada yang ketiga. Apa Mbak? Cerdas secara, ada yang tahu? Emosional. Cerdas emosional ini wajib mulai di pesantren nak. Karena apa? Kalian semua doa-doanya mustajab. Kalau kalian sendiri nggak bisa memanajemen dirinya sendiri, bagaimana besok bisa memanajemen masa depan? Otomatis apa? Mulai sekarang minta sama Allah, bikin proposal. Gimana caranya bikin proposal? Mulai dari 1, 2 sampai 10 ditulis. Saya besok kepingin jadi dokter, saya besok kepingin jadi apoteker, saya besok kepingin jadi punya klinik kecantikan. Ditulis 1 sampai 10. Itu insya Allah nak, ketika kalian sholat wajib ataupun sunnah, adik-adik gelar di depannya Pean. Itu yang bakalan sama Allah diijabah perlahan-lahan sesuai dengan masanya. Bisa dimasukkan ke hati nak? Oke, itu tips 3C tadi. Boleh mungkin diulangi tips 3C-nya secara berurutan? Oke, cerdas secara intelektual, cerdas secara good job. Bagaimana Ibu Ainia ini mengambil profesi gizi? Apa yang memotivasi Anda sehingga Anda mengambil profesi sebagai ahli gizi? Kalau diceritakan panjang kali lebar. Tapi singkat nak ya, zaman saya dulu di pesantren adalah tumut bunyai, abdi dalem. Kuncinya 1, manut. Apa nak? Manut. Manut dengan bunyai, abanyai, manut dengan Gus Ning, manut dengan Bapak Ibu Guru, manut dengan asatidz, insya Allah sukses. Manut pernah juga saya kutip di podcastnya Manbaul Hikam.
Manut ini ada MANUT. M yang pertama muhasabah. Terus apa lagi? Andab asor. Terus yang ketiga neriman. Ada usaha, dan tawakal. Zaman saya di pesantren dulu, karena masih ada almarhumah Bunyai, bagian tukang mijet mijet di Bunyai. Apapun yang saya keluh kesahkan, saya selalu curhat sama beliau Bunyai. Makanya pesan Ustazah, pesannya Mbak Ainina, carilah beliau-beliau. Jadi adik-adik itu nggak perlu lihat tokoh ini, karena apa? Motivator terbesar PN itu sudah ada di lingkungan PN. Sudah ada Bunyai, sudah ada Bayai, sudah ada Gus, ada Neng. Itu yang jadi motivator terhebatnya PN. Jadi kalian semua nggak perlu cari si Raffi Ahmad, Halilintar, nggak perlu Karena apa? Motivator terbesar PN sudah ada di lingkup Manbaul Hikam. Pada waktu itu bingung karena anak-anak zaman sekarang kan galau ya. Galau mau kemana ini. Bunyai bilang kalau kita galau gelar sajadah. Kita gelar sajadah. Wes minta sama Allah. Insya Allah dikasih jalan. Singkat cerita kok diimpiin pakai baju putih-putih. Lah Mbak Aini pada waktu itu pingin juga. Ibaratnya gitu keluarganya Mbak Aini kan guru gitu. Masa saya jadi guru juga gitu. Akhirnya apa? Alhamdulillah sama Allah dikasih tadi kemudahan saya akhirnya mengambil jalur gizi. Loh kok bisa dari gizi ke kecantikan? Iya. Di gizi itu kenapa Mbak Aini pada waktu itu mencari gizi? Kalau kita di kedokteran pada waktu itu, Dokter Rozi, nggak ada biaya orang tua. Akhirnya pilih alternatif yang lainnya nih gitu. Perawat, ketika sudah perawat, karena lingkup perawat itu hanya di rumah sakit saja pada waktu itu. Mbak Aini pengennya banyak bidang. Alhamdulillahnya ketemu gizi. Gizi ini hasil akhirnya tidak hanya di rumah sakit. Kita juga bisa di puskesmas, kita juga bisa di instansi pabrik, kita juga bisa buka catering sendiri. Dan di gizi pula ada gizi kecantikan. Lah, di situ akhirnya saya berupaya, ternyata ada gizi kecantikan. Dan berusaha untuk si gizi kecantikan ini saya modernisasi menjadi klinik kecantikan. Akhirnya berusaha untuk ini kolaborasi dengan beliau-beliaunya yang sudah pakar ahlinya. Masya Allah, dapat kita simpulkan dari kata-kata pertama yang beliau-beliau paparkan itu sangat membantu kita, sangat memotivasi kita untuk tidak beranggapan bahwa kita adalah hanya seorang santri yang paham mengenai agama. Jadi, yang saya simpulkan tadi, ketika kita memiliki profesi ingin mengetahui ilmu pengetahuan, pastinya kan diimbangi dengan ilmu keagamaan. Bagaimana cara beliau-beliau untuk mengimbangi antara pondok pesantren dan keinginan cita-cita? Boleh dijawab Bapak Rozi? Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya bagaimana cara penyeimbangan ketika kan ini pembahasan mengenai masih menjadi santri. Ya. Ketika beliau menjadi santri dulu, ingin tidak hanya ingin paham ilmu agama, akan tapi ilmu pengetahuan ataupun ilmu yang lainnya. Bagaimana cara beliau untuk menyeimbanginya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Cara untuk mengimbangi. Sebetulnya begini ya. Memang ketika kita di santri, orang luar memandangnya santri itu kan
nanti harus jadi kiai. Santri mungkin harus jadi ustadz atau ustazah dan seterusnya. Tidak bisa berkembang. Itu sesuatu hal yang salah menurut saya. Justru Indonesia ini harus dibangun dari para santri-santri. Indonesia merdeka berjuang dulu itu adalah karena perjuangan para santri. Jadi sebagai santri itu kita tidak usah minder, nggak usah minder. Justru ya, cikal bakal kita sukses itu memang berawalnya dari santri. Tergantung ya. Nanti kita termotivasinya dari apa? Ada yang mau jadi apa? Ustadz, boleh, itu juga mulia sekali. Ada yang jadi kiai, alhamdulillah. Ada yang jadi profesi seperti gizi, buka usaha, jadi dokter, apapun itu, mau guru sekalipun, itu tidak masalah. Karena gini, mengimbanginya adalah kunci sukses. Ya, sukses mungkin bagi teman-teman di sini, santri-santri di sini, orang di luar, jadi dokter itu sukses. Menurut saya bukan. Karena banyak dokter yang tidak sukses. Karena gini, sampai saat ini pegang adalah khairun nas. Ada yang hafal? Ada yang hafal? Apa? Khairun nas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain atau bagi manusia lainnya. Dokter banyak juga yang gak bermanfaat. Contohnya seperti apa? Jadi dokter mungkin memang iya cita-citanya jadi dokter, nanti penghasilannya buat ini itu segala macam, buat permainan apa, nanti dapat uang, buat hal-hal yang tidak bagus, malah merugikan masyarakat. Dokter sukses bukan? Ya, jadi ahli gizi misalnya seperti beliau di sebelah saya, ya ahli gizi, Bu Aini. ya semakin bermanfaat itu juga semakin sukses. Contoh kecantikan sekarang ya. Nah, kecantikan juga sukses loh. Kenapa? Karena dengan adanya kecantikan, ya, dengan adanya kecantikan memperkuat hubungan kekeluargaan terutama suami istri, ya enggak? Betul sekali bukan? Itu sukses juga menurut saya. Iya kan? Jadi untuk mengimbangi ya, terserah nanti teman-teman santriwan santriwati di sini mau jadi dokter, boleh. Mau jadi ahli gizi, boleh. Mau jadi ustadz, kiai, bahkan jadi presiden pun silakan. Saya mau tanya. Ya. Coba dari diri saya dulu aja. Ya mau jadi dokter ada nggak? Oke. Yang mau jadi pengusaha? Oh, pengusaha banyak ya, insya Allah. Yang mau jadi kiai? Oke. Yang mau jadi ustadz atau guru? Oke. Baik. Jawabannya gini ya. Ya. Apapun jadinya, saya tidak harus memaksakan harus jadi dokter, jadi ahli gizi, jadi apapun tidak harus. Sesuai keinginan hati. Sesuai keinginan hati. Artinya ini, apapun yang dicita-citakan, niatkan adalah semakin kita jadi ahli, misal ahli kesehatan dan lain-lain, bagaimana caranya untuk kita semakin bermanfaat untuk orang lain. Pak Ustadz, Pak Kiai, guru, jangan salah. Justru saya sebagai seperti ini, saya justru lebih tawaduk dengan para ustadz, para guru, para kiai. Kenapa? Ya, karena saya bisa jadi seperti ini gara-gara beliau. Khususnya, ya maaf ya, sampai sekarang saya pun kadang-kadang ketika pulang ke kampung ke Sumbawa, ya ke Sumbawa saya pulang.
saya tidak pernah ya, melupakan silaturahmi ke guru-guru SD. Ya. Artinya setiap guru-guru yang kita pernah temuin sampai sekarang harus selalu jadi silaturahmi, walaupun tidak bisa semuanya, paling tidak kita usahakan semaksimal mungkin. Insya Allah sih itu saja ya. Kalau jawaban dari Bu Ainia, Ada yang pingin sukses di usia muda? Insya Allah semua adik-adik Manbaul Hikam sukses di usia muda nak ya. Amin. Mbak Aini cuman ngasih kiat-kiat buat adik-adik gimana sih cara kita supaya sukses sesuai dengan harapan cita-cita kita masing-masing. Oke? Nanti terakhir baru penyeimbangannya gimana? Siap? siap. Jadi gini nak, adik-adik sama Allah semua dikasih kepala. Dipegang kepalanya nak. Masih utuh nak nggih? Oke, masih utuh. Allah menciptakan kita bermiliaran ya. Neuronnya ya Pak Dokter, Masya Allah. Otak ini nak, neuronnya sama Allah dikasih Masya Allah luar biasa banyaknya. Neuron ini aktif kalau kita sering baca Quran, berpikir positif, terus energi-energi yang baik dimasukkan ke tubuhnya. Itu insya Allah neuron di otak kita bakalan aktif. Terus gimana caranya? Yang pertama adalah mulai sekarang harus punya visi dan misi. Sudah punya nak? Belum. Mbak Aini menginginkan setelah ini adik-adik tulis di bukunya atau di otaknya nggak apa-apa. Visi dan misi. Selama saya di pesantren Manbaul Hikam, apa yang harus saya bisa? Oke? Apa yang saya harus bisa? Saya harus bisa mungkin dinianya ditargetkan apa, formalnya ditargetkan apa, supaya apa nak? Kita tidak jadi kaum rebahan. Kaum rebahan nak, otaknya karena nggak aktif, jadi pengennya ngeleset mawon. Oke? Harus punya visi dan misi. Kalau sudah punya visi dan misi, yang kedua adalah harus action. Action itu apa nak? Gerak, ayo gerak. Bergerak. Jadi bergeraknya semisalnya adik target. Selama di pesantren ini harus bisa, apa biasanya nak Pean? Harus bisa mungkin dinia ranking 1. Dinianya ranking 1. Actionnya gimana nak? Ya gimana caranya aku harus bisa juara 1? Mutolaah kitabnya dibanyakin. Habis gitu rasan-rasannya gibahnya diganti gibah kitab aja nak ya. Ya bukan gibah temennya tapi gibah kitab. Oke? Sudah masuk dua ini di dalam hatinya? Yang pertama tadi apa? Yang kedua, action. Mulai sekarang harus action. Kalau sekiranya santrinya ini action semua nak, insya Allah alumni Manbaul Hikam semua Amin. Kalau sekiranya action tidak hanya action masalah besar nak, action hal-hal kecil. Semisalnya di pesantren. Ada nih beberapa sampah-sampah di pinggiran. Ayo jangan nunggu yang piket. Mbak iki lho mbak pensing piket. Tapi apa? Kita dulu yang harus action. Oh iya tak ambil re. Ini salah satu bentuk actionnya kita dari hal yang kecil. Kemudian action apalagi ketika di pesantren. Mungkin pada waktu adik-adik waktunya mutolaah kitab. Biasanya senengannya ghibah. Ditegur nih mbak, ayo mbak ghibah kitab yuk, ayo ghibah kitab.
daripada ghibah santri putra. Iya. Oke, action. Ketika kalian sudah action, baru yang ketiga, nah, jadikan kebiasaan. Ketika sudah menjadi sebuah kebiasaan, yang terjadi adalah kalau kita sering nih, dulu zamannya saya di pesantren, Bu Nyai itu selalu bilang, kalau bisa sholat kalau bisa sholat kalau bisa diperbanyakin wiri. Dulu sama Bu Nyai disuruh wiritan nak sholawat naria. Itu ayo dilakukan actionnya. Supaya apa? Menjadi sebuah kebiasaan. Kalau sudah menjadi sebuah kebiasaan, yang terakhir adalah tawakal, berserah kepada Allah. Sudah, kalau toh memang Allah besok mentakdirkan sesuai dengan harapan pean, alhamdulillah. Enak mana? Ditata sama Allah atau enggak ditata? Enak ditata kan nak ya? Lah kalau ditata, pean juga harus punya proposal sama Allah. Proposalnya apa? Kalau sholat, ayo doa mulai sekarang. Besok semisalnya pengen jadi ahli silat tuh, di sini kan sudah dimotivasi sama banyak orang nak pean. Di sini sudah banyak keahlian. Zamannya dulu Mbak Aini nggak ada pencak silat, sekarang sudah ada. Ya, luar biasa Manbaul Hikam. Dulu zamannya Mbak Aini di pesantren nggak semegah ini. Pean di zaman sekarang sama Allah ditakdirkan luar biasa Manbaul Hikam harus bersyukur. Otomatis apa? Fasilitas yang diberikan di Manbaul Hikam jangan disia-siakan. Are you ready? Oke. Zamannya Mbak Aini dulu belum ada fasilitas semegah ini, kita semua jadi. Apalagi kalian. Siap? Siapnya kok melempem? Siap? Oke nak ya, harapannya Mbak Aini dan doanya Mbak Aini serta Mas Rozi pinginnya santri-santri Manbaul Hikam tidak hanya sukses berdasarkan keagamaan, tapi di luaran keagamaan pun juga luar biasa. Karena apa? Kita di sini sudah dikasih pondasi agama nak. Ketika sudah dikasih pondasi agama, ini buat menstabilkan. Ketika adik di luaran sana nak, tantangannya sangat luar biasa. Salah satunya adalah pergaulan bebas. Di pesantren adik benar-benar dijaga, benar-benar apanya pondasinya ditata secara keagamaan. Supaya ketika kalian nanti sudah keluar dari pondok pesantren, kalian semua siap. Oke nak? Kalian semua siap. Jadi apa? Ketika kita sudah punya bekal ilmu, ketika kita sudah di luaran sana menyelaraskan antara keagamaan kita dengan formal kita, gampang nak. Kuncinya adalah, ada yang tahu? Ada yang tahu? Berdamailah dengan diri sendiri. Di sini ada yang dibully? Ada yang dibully mungkin? Dibully temannya, kamu kok jelek, kamu kok pendek gitu. Banyak. Nggak usah insecure nak. Oke? Kita ini gimana ya? Dokter Rozi pernah dibully? Saya pernah dibully, pertanyaannya ya. Iya. Justru saya jawabnya adalah saya orang yang paling sering dibully. Tuh. Beliau adalah mantan orang yang pernah dibully. Ketika beliau dibully, gimana? Kalau saya dibully, ya sedikit tambahan cerita. Ya. Nyambung ya Napa ya?
Iya, silakan saja Bapak Rozi. Ada yang dari luar Pulau Jawa? Teriak apa aja, dari mana? Mana? Sebentar, Kalimantan. Nah, Sulawesi. Banyak juga. Sekarang banyak luar ini ya. Betul. Luar pulau ya. Masya Allah, luar biasa. Ya, NTB, Nusa Tenggara Barat. Mana? Lombok. Sumbawa, siapa tahu ada. Cari teman di sini. Ya, gini aja gini. Pas zaman kita dulu ya. Itu yang dari luar Pulau Jawa itu hitung jari kayaknya ya. Jarang sekali, jarang. Sangat-sangat jarang. Saya punya logat ini terbentuk karena sering berbaur dengan orang Jawa. Kalau pas awal-awal masuk pondok, itu logatnya itu beda dan itu sering ditertawain. Ya Ustadz ya. Nah, satu kamar dulu ya kita. Insyaallah berkah. Sering bahkan berhitung 1, 2, 3 itu pun kadang-kadang sambil ditertawakan. Ya. 21, ya. Selikur, lekor, 3 lekor, ya. 5 lekor diketawain. Selawe. Ya. Selawe, 2 lawe, 3 lawe. Salah, diketawain lagi. Masih ingat. Tapi ya, ini mungkin pas lagi sekarang, ya saya yakin saya pernah menjadi kalian. Mungkin kayaknya yang paling terbuli ya. Ya. Cuma gini, di saat saya jadi santri sering dibully, sedih ada, nangis ada. Saya jawab iya, pernah nangis. Mau pulang ke Sumbawa nggak bisa, masa renang. Gitu. Ya. Tapi itu adalah perasaan yang biasa kan, Iya. dibully. Betul. Cuma gini, saya akan membela para pembuli. Ya. Mohon maaf, membela para yang dibully. Ya, ingat ya. Nomor 1, ya sabar. Ya. Kemudian ketika kalian dibully, jangan terlalu membenci pada orang yang dibully sama pelakunya, biasa saja. Nggak enak saat itu ya sudah, besok saat ini marah, besok ya sudah hilang. Ya, itu hanya sebuah proses, tapi itu proses latihan untuk melatih Mental hati, kita. melatih mental, itu prosesnya. Ya. Terus masalah bully tadi ya, masalah gudik, semuanya pernah gudik ya? Yang gudik kayaknya semuanya ya. Kalau dulu kayaknya banyak ya yang gudik ya. Ya dulu banyak. Saya gudik itu selama 4 tahun. Tak kasih tahu, makan itu pakai kresek. Ya Ustadz ya. Nah, mohon maaf agak jorok sedikit. Duduk gini tuh nggak bisa, harus miring. Kalau duduk lurus ini pecah. Cas. Sampai segitunya. Tapi tetap bertahan di pondok. Nggak pulang. Ya. Ya, usahakan ya teman-teman santri di sini ketika ada yang gudik, ada yang sakit, jangan dikit-dikit minta pulang. Ya, usahakan ya sabarlah dulu di pondok. Nanti Pak Ustadznya atau pengurusnya akan tahu mana yang betul-betul sakit dan mana yang pura-pura sakit. Ya. Nah, sekalian mumpung ya. Oh ya, sama ini. Ketika pas di mana? Di pondok, itu pasti yang paling kalian tidak sukai adalah pengurus yang membangunkan sholat Subuh. Yang zaman sekarang saya tidak tahu ya. Ya, dulu kisah dibangunkan sampai pecah itu pintu ya, disemprot, disiram, ada yang apa? Di dalam baju sembunyi. Nah. Cuma gini. Beliau-beliau ini kan bagian dari pengurus, bagian dari ustadz kita. Usahakan, betul-betul usahakan. Ketika kita dipaksa atau ya misalnya pas lagi sekolah, lagi ngaji kitab, nggak senang, usahakan jangan masuk sini. Kenapa? Karena keberkahan dari seorang guru ilmunya ke kita itu saya yakin ustadz, Pak Yai di sini.
ketika memarahin bukan berarti membenci. Tidak membenci, saya yakin. Justru itu memarahi karena bentuk sayang. Tapi ketika kita ada rasa nggak suka kepada guru, maka terputus sudah keberkahan. Sehingga ketika nggak ada berkahnya, mau jadi apapun nanti sama Allah dipersulit. Pegang kata-kata saya. Ya. Jangan sampai ada tidak suka ke guru, keberkahannya hilang semua. Itu insya Allah poinnya. Terus mau disampaikan ini banyak sekali, tapi karena kayaknya waktu. Ya, sama. Mungkin ada tambahan Enggak, untuk Tambahan tadi lagi, dari Insya Allah itu. Mas Razia. Adik-adik tahu martabak nggak? Enak nggak martabak? Terambulan enak. Itu kan hasilnya. Adik tahu gimana caranya orang bikin terambulan? Dia makan aja itu. Diulek-ulek, sampai di tempat-tempat dengan suhu yang panas. Jadi santri kita ini kalau bisa rendahkan serendah-rendahnya. Kalau ingin jadi orang sukses. Kami di sini jadi seperti ini tidak ada apa-apanya. Tanpa siapa nak? Bunyai kita, abayai kita, neng, gus, asatidah. Kita bukan siapa. Kalau pengen sukses, dekati beliau-beliau yang ahli sukses. Siapa itu? Tadi, bunyai, abayai. Setiap mau melakukan aktivitas apapun, iringi beliau nak. Jadi gimana? Ditawasuli dulu. Mau lomba, tawasul dulu sama abayai. Mau berangkat sekolah, tawasul dulu. Mau apa cita-citanya pengen ditawasuli dulu. Kalau pengen jadi santri Manbaul Hikam sukses, jangan sampai lupa sama beliaunya. Karena keberkahan yang diucapkan tadi sama Mas Rozi itu yang harus kita pegang nak. Berkah. Apa nak? Apa? Berkah. Nek berkah insya Allah dimanapun kita berada ditompo sama masyarakat. Ya? Tadi kenapa Mbak Aini bilang martabak itu gimana, enak apa enggak? Jangan lihat martabak enak tidak enaknya, tapi mulai sekarang jadi santri harus pikirannya manfaat tidak manfaat. Mau melakukan ini manfaat enggak ya? Mau melakukan itu manfaat enggak ya? Bukan masalah suka dan tidak suka. Kalau ingin jadi santri sukses, jangan lihat hasilnya, lihatlah prosesnya. Siap jadi santri sukses? Besok hari santri. Pesan buat santri apa, Mas Rozi? Pesan buat santri, besok hari santri. Pesan pertama, ya, pesannya. Selalu tawaduk kepada guru. Nomor 1, itu pondasi, sangat-sangat pondasi. Tawaduk itu mencangkup apa? Mencangkup kita nggak boleh membenci, ya. Tawaduk kepada guru. Kemudian yang kedua, yang kedua sebelum saya kasih kuncinya, ini menurut pengetahuan saya, ya, koreksi jika salah ya, mohon maaf. Di atas takwa itu ada namanya syukur, ya. Di atas takwa itu ada namanya syukur. Mungkin teman-teman di sini tahu artinya takwa. Poinnya kan takwa menjalani perintah Allah, perintah dan menjauhi larangan. Poinnya itu kan. Tapi banyak juga yang menjalani perintah, ya, tapi dengan berat hati.
Kenapa? Karena kurangnya syukur di situ. Makanya di atasnya takwa, ya, menurut saya itu ada namanya syukur. Maka teman-teman di sini ketika ditempatkan di sini banyak-banyak bersyukur. Karena dengan majelis seperti ini, dengan santri seperti ini, karena rasa bentuk sayangnya Allah ke kalian. Ya. Baik sama orang tua dipaksa, ya, baik kalian sendiri dan lain-lain, itu kan hanya sebuah proses saja. Jalannya kerikil, jalannya mulus, itu kan hanya proses. Tapi tujuannya kan kumpul di pondok, jadi santri, di bawahnya Abah Yai, Gus dan lain-lain. Nah, itu kan rasa bentuk sayangnya Allah. Apa tadi? Yang pertama, tawaduk pada guru. Kalau di sini kan Abah Yai atau Gus atau Ustadz. Ya. Kemudian yang kedua, ya, itu panjangnya ya, tapi cuma nomor satu apa? Bersyukur. Ya. Dari 2 poin itu, ya, tidak ada tambahan lagi dari saya, karena insya Allah itu mencangkup semuanya. Ketika tawaduk pada guru, kita mau jadi apapun, itu sama Allah itu dimudahkan. Mau belajar dan lain-lain. Kemudian ketika tawaduk sama guru tadi ya, ketika kita bersyukur, ya, ketika kita bersyukur, maka barang siapa yang bersyukur, ya, pada apa yang dialami saat ini, yang didapatkan saat ini, maka Allah akan menambahkan kenikmatannya. Ya. Insya Allah saat ini 2, karena itu sudah mencakup sekian banyak hal. Insya Allah. Ya. Oh ya, satu lagi pesan lagi. Monggo. Ini di luar. Pertanyaan, kalau ada yang bisa jawab, kasih hadiah apa ini? Maaf Bapak, nanti untuk sesi tanya jawab ada sendiri Oh, iya. ada untuk sesi tanya Nanti jawab. aja. Nanti saja. Sudah. Tambahan. Silahkan Ibu. Tangannya teman-teman boleh Tangan dilambaikan. boleh dilambaikan. Tangannya adik-adik. Oke. Sekarang dipegang hatinya. Punya hati nak? Hati itu di mana sih dokter? Hati itu Kalau anatomi, fisiologinya. kalau hati itu anatomi fisiologi kedokteran itu ini. Sini. Ya, cuma ya itu kan hanya sebuah istilah dan nama. Tapi hati yang sebetulnya adalah jantung. Jantung di sini. Oke, hati. Dipegang hatinya nak. Tadi sama dokter Rozi sudah dijelaskan. Sudah dipegang hatinya masing-masing? Detak jantungnya ada berapa? Detak jantung normal berapa dokter Rozi? Oh 60 sampai 100. Ayo dihitung. Kalau sudah dipegang, bilang sama dirinya sendiri ya. Oke? Sama-sama ya. Aku santri hebat, santri keren, santri luar biasa. Ayo diucapkan lagi. Oke, tepuk tangan dulu. Oke. Sarannya Mbak Aini, ketika adik-adik melakukan aktivitas apapun, mungkin pagi harinya diurak-urak sama mbak-mbak pengurus, ayo bangun, sholat subuh gitu ya. Terus hatinya dipegang, aku santri. Gitu ya Anda. Jadi untuk mengingatkan diri sendiri ya. Apa ini fungsinya ketika kita memegang hati kita masing-masing? Fungsinya adalah kita berdamai dengan diri sendiri. Ketika adik-adik sudah kenal diri sendiri, sudah berdamai dengan diri sendiri, insya Allah nak, apapun itu di depan pean, entah itu bulian, entah itu cemoohan, entah itu hal-hal yang tidak mengenakkan pean siap. Oke?
Karena santri butuh mental yang sehat dan kuat. Mentalnya sudah sehat, Nak? Oke, santri butuh mental sehat dan kuat. Supaya apa? Ketika kita sudah berdamai dengan diri sendiri, mental kita sudah siap, oke? Otomatis apa? Kita siap juga supaya mental kita kuat. Adik-adik yang kebanyakan semisalnya nih disuruh sama bu gurunya, ayo besok menghafalkan ini ya gitu. Halo, siapa yang kayak gitu? Ayo tunjuk siapa yang kayak gitu? Oh gitu nggih? Banyak berarti nggih? Mulai sekarang mantra tadi nak ya, aku santri, santri hebat, diistiqomahkan. Supaya apa? Itu adalah salah satu powering diri pengen sendiri. Ketika pengen menghadapi apapun, pengen siap melaksanakan. Ketika ada cemoohan, kamu kok kayak gitu, jerawatmu banyak. Enggak apa-apa, aku sehat, aku semangat. Nggih? Jadi siap punya mental sehat dan kuat? Kuncinya apa, Nak? Berdamai. Berdamai dengan dirinya sendiri. Oke? Oke, dari beberapa pembahasan ini tadi, sekarang memasuki sesi tanya jawab. Silahkan dari santri putri terlebih dahulu, acungkan tangan, perkenalkan nama dan kelas. Silahkan memberikan pertanyaan. Saya harap dari santri Mambaul Hikam ini berani untuk berekspresi. Apakah ada yang memberikan pertanyaan? Oke, mohon adik sampean berdiri memperkenalkan diri dan kelas. Operator, ada mic tambahan? Nanti sampean tujukan untuk siapa? Untuk Bu Ainia ataupun Bapak Rozi, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nala Syafira dari kelas 5 Ulia. Saya mau bertanya tentang bagaimana cara manajemen waktu dengan baik, sedangkan kita itu selalu banyak kegiatan yang diikuti. Karena tidak semua santri itu hanya mengaji, sekolah, pasti ada yang ikut organisasi-organisasi lainnya. Pertanyaan saya tujukan kepada Bu Ainia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saya simpan dulu pertanyaan dari Mbak Naila. Apakah dari santri putri ada yang ingin bertanya lagi? Jangan malu teman-teman, kalian itu bebas untuk berekspresi, memberikan tanggapan. Yang belakang ada yang ingin bertanya?
Cek, cek 1 2, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Syafina Audia Berlian dari kelas 2 Wusto kelas 11 MIPA 2. Mohon izin bertanya, bagaimana cara kita untuk melawan rasa malas padahal cita-cita kita melangit tapi kerja kita mengirit? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf deh, ini pertanyaan ditujukan kepada Bu Aini dan Bapak Rozi dua-duanya. Terima kasih untuk waktunya. Ada lagi yang ingin bertanya? Santri Putra. Masa Santri Putra kalah dengan Santri Putri? Harusnya dari Santri Putra terdapat 2 perwakilan juga dong. Langsung saja setelah angkat tangan maju ke depan, memperkenalkan diri dan kelas. Apakah dari Santri Putra ada yang bertanya? Mungkin Mas Oktovan sama Mas Tio itu. Silakan. Masa kalah yang cowok sama yang cewek? Beri tepuk tangannya untuk Mas Oktovan. Di depan saja ya, di sini ya. Sekalian perkenalkan nama dan kelas. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktovan dari kelas 12 MIPA 1 ingin bertanya. Jadi di sini ini kan pondok pesantren. Berarti juga ada aturan-aturan yang meliputi pondok ini. Salah satunya peraturan ini tuh ada yang menghambat potensi kita. Jadi kita punya hobi yang berpotensi, tetapi ini ku terhambat karena kita berada dalam pondok pesantren. Niku gimana solusinya kepada Bapak Rozi? Boleh dicontohkan semisal peraturannya apa? Tidak apa-apa. Niku sepuntene saderenge ya. Kalau niku nate membawa gitar. Terus waktu saya berlatih niku disita kali Gus Fafa. Jadi saya bersedih, terus terhambat. Ngoten. Oh, jadi pertanyaan ditujukan kepada Bapak Rozi. Terima kasih untuk Mas Ovan pertanyaannya. Apakah dari perwakilan Santri Putra ada lagi? Niku Rizky Ade. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten saderenge kalau wau Oktovan hobi yang Mohon maaf diperkenalkan nama dan kelas terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizky dari kelas 12 IPA 1. Ingin bertanya kepada Bapak Fathur Rozi. Kalau Oktovan tadi kan hobi yang tidak didukung. Kalau saya, bagaimana cara menyatukan menyatukan hobi yang bertentangan dengan potensi kita. Semisal saya hobi main bola, tapi potensi saya tidak ada di main bola. Monten.
Jadi seperti ini, maaf saya ulangi. Pertanyaan Anda itu mengenai potensi dan hobi yang berbeda. Nggih. Bagaimana Dan- cara menyatukan keduanya? Bagaimana cara menyatukan antara potensi, umpamanya berpotensi untuk ilmu pengetahuan, akan tapi dia memiliki hobi belajar dalam ilmu keagamaan. Bagaimana cara menyatukannya? Iya. Nggih. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk santri putra dan santri putri. Pertanyaan pertama dari Mbak Naila mengenai bagaimana cara memanajemen waktu dalam pondok pesantren ini. Sedangkan kan kegiatan kita banyak. Silakan dijawab untuk Ibu Aini. Terima kasih. Siapa tadi yang tanya? Mbak Naila. Oke, nanti dapat facial wash dari Griazania ya. Tepuk tangan dulu dong. Oke, gimana caranya kita bisa memanajemen waktu kita? Kita semua sama Allah dikasih waktu berapa jam, Nak? Sama semua kan? Waktunya sama? Ada yang 26 jam? Gak ada ya? Kenapa dengan waktu yang sama manusia itu ada yang sukses dan ada yang tidak? Jawabannya adalah prioritas. Ketika kita menjadi santri yang ahli dalam bidang A semisalnya, prioritaskan, Nak. Waktu kita kan sama dan banyak kegiatan. Di pesantren kita itu didrill dengan waktu yang sama tapi hasilnya berbeda-beda. Tergantung dari santri sendiri. Semisalnya gini, Nak. Ketika ada waktu luang, adik-adik biasanya mungkin kesukaannya mengisi waktu luang apa? Tidur? Enggak. Tidur adalah hobi istimewa santri. Saya juga begitu, Nak. Jadi gini, ketika kita sudah memanajemen waktu nih, kenapa tadi Mbak Aini bilang ada visi dan misi? Ketika PN semua sudah menempelkan di otak visi dan misi kalian masing-masing, secara otomatis, Nak, otak ini bakalan mengingat terus. Jadi dia tuh bakalan aktif apapun yang kita ingat. Jadi semisalnya adik, pokoknya tahun ini kita harus bisa Dinia juara 1 gitu. Masya Allah. Otak ini bakalan terus diingat, Nah. Jadi memori terhebat kita adalah otak. Makanya Mbak ini bilang harus punya visi dan misi. Kalau sudah punya visi dan misi, kita kan tinggal memanajemen waktunya nih. Otomatis apa? Mana yang diprioritas itu yang harus didahulukan. Semisalnya gini, dalam satu waktu ini seharian full kita kan aktivitasnya sama, mengaji, diniyah, formal dan lain sebagainya. Dalam satu hari ini mana yang perlu prioritaskan? Oh, saya hari ini harus memprioritaskan kitab saya. Soalnya habis ini bakalan mungkin hafalan. Oke, berarti apa Pean harus memprioritaskan sih hadis ini tadi, hafalan ini tadi. Apakah itu tidak mungkin menyingkirkan yang lainnya? Enggak. Jadi yang lainnya tetap kita ikuti, hanya saja waktu luang kita isi dengan hal-hal yang kita prioritaskan tadi. Kalau ada semisalnya ada waktu luang, cukup buat, oh aku nanti yang diprioritaskan ini. Adik bilang aja sama dirinya sendiri, oh nanti waktunya ini ya gitu. Jadi kenapa Mbak ini bilang berdamailah dengan diri sendiri. Kalau kalian semua sudah berdamai dengan sendiri, kalian otomatis sering berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Kalau sudah bisa berkomunikasi dengan dirinya sendiri, otomatis bisa memanajemen dirinya sendiri. Tadi Mbaknya bisa dimasukkan, Nak? Paham? Tadi siapa yang tanya? Mbak Naila. Paham ya sampai sini? Oke,
Kalau sudah sudah berdamai, sudah tahu dirinya sendiri, sudah tahu mana yang diprioritaskan, insya Allah hasil gitu ya. Jadi di pesantren itu juga harus ada yang diprioritaskan. Semisalnya prioritasnya apa? Dalam 40 hari ini wajib tahajud, nggak boleh let. Itu wajib kalian prioritaskan. Oh, otomatis apa? Otak ini bakalan ngasih alarm ke kita. Waktunya tahajud, meskipun kita nggak pakai alarm. Karena kita sudah mensugesti otak kita bahwasanya kita bakalan bangun di jam 3. Harus bangun. Oke? Jadi harapannya Mbak ini adik-adik mulai sekarang belajar memprioritaskan apa yang perlu adik prioritaskan. Siap? Oke, untuk pertanyaan yang kedua, untuk Bu Aini terlebih dahulu, bagaimana cara untuk melawan rasa malas? Seperti itu. Kaum rebahan, siapa kaum rebahan? Semua ya, Mbak ini juga suka rebahan. Iya sama ya Mas Razia. Jadi rasa malas itu asal muasalnya, kenapa Mbak Aini bilang tadi punya visi dan misi. Kalau kita sudah punya visi dan misi, tubuh ini nggak bakalan ada rasa malas Karena apa? Sudah ditugaskan sama otak. Otak, tubuh, habis gini kita dinia ya. Habis gini kita bakalan formal ya. Habis gini kita bakalan sholat wajib ya. Habis ini kita ngapain ya. Karena kita punya controlling terpenting dalam tubuh kita adalah otak. Otomatis apa? Jadikan otak kita adalah otak yang luar biasa. Kalau kita malas itu berasalnya dari apa? Otak kita nganggur Jadi kalau kita sering-sering menganggurkan otak, kita nggak punya visi misi, nggak ada yang diprioritaskan, nggak ada keinginan, tubuh ini secara otomatis bakalan malas. Tapi kalau tubuh kalian sudah diperintah sama otak, ayo otak kesini yuk, ayo tubuh kesini yuk. Gitu. Otak sudah bilang, kita nggak bakalan ada rasa malas. Jadi malas tidaknya dari siap? Selesai ini kita memperingati hari santri ini, jangan biarkan otak kita begitu Mbak. Terima kasih untuk jawaban dari Ibu Aini. Apakah cukup menjawab teman-teman? Untuk selanjutnya pertanyaan kepada Bapak Rozi. Yang pertama sama dengan Ibu Aini, bagaimana cara kita melawan rasa malas? Bagaimana cara kita melawan rasa malas? Kayaknya ya pertanyaan bagaimana cara kita melawan rasa malas berhubungan erat dengan pertanyaan pertama, ya enggak? Iya. Ya, apa pertanyaan pertama tadi? Manajemen waktu. Manajemen waktu. Terkadang gini, saya coba berpikir jadi santri dulu ya. Tak turunkan, kayaknya dulu saya jadi santri gini. Malas pernah enggak? Pernah, sama. Ya. Cuma gini, ketika kita malas, manajemen waktu berantakan. Iya enggak? Yang bertanya tadi, ya, saya berterima kasih karena mewakilkan teman-teman di sini, ya, santri-santri di sini. Manajemen waktu berantakan, kebanyakan adalah karena rasa malas. Rata-rata gitu ya. Gini, satu kalimat, ya, orang yang cerdas ya, adalah orang yang mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Apa itu? Ya, ketika kita lagi ngaji kitab, oke, fokus ngaji kitab, nggak usah bahas-bahas yang lain, nggak usah gibah santriwati. Itu loh, ada tangannya muncul di bawah dan iya gak? Kira-kira ada pembatasannya.
Begitu pun sebaliknya, kau usah bahas-bahas yang lain, fokus ngaji kitab. Ya, ketika waktunya istirahat, ya sudah fokus istirahat, jangan buat main. Kenapa? Ketika pas waktu istirahat dibuat main, nanti waktu ngaji kitab ngantuk. Adalah jadi merawan rasa malas ya. Memang saya juga sama, melawan rasa malas itu susah. Itu ujiannya di kita. Sama juga malas. Ya. Cuma ketika kita malas, ya sudah malas kalian. Kalau dari saya, ini masing-masing pribadi, malas-malas kalian. Tapi jangan berlebihan, jangan larut. Gini, ada perumpamaan. Nah, gini. Ini ada gelas penuh ya isinya. Ya, berat. Ini ada tinggal sedikit ringan ya. Oke. Ini. Pertama ya, saya angkat yang ringan dulu. Angkat 5 menit kira-kira, enggak usah wis, 1-2 menit kira-kira kuat enggak? Kuat. Kalau saya angkat 1 hari 1 malam, masa kuat? 1 hari 1 malam enggak akan kuat ini ngangkat, walaupun cuma airnya sedikit. Ya, angkat 1-2 menit kuat, angkat 1 hari enggak kuat. Ini sebaliknya. Ini saya angkat 1 menit, 2 menit kuat. Karena memang lebih berat, tapi masih kuat. 1 hari, 2 hari, 1 hari, 1 malam nggak akan kuat. Yang santri yang di sini dirasakan adalah paling berat adalah beban. Ya enggak? Ini bebannya ringan. Ini bebannya berat. Maka Allah menciptakan 5 waktu. Ini saya angkat. Ketika nggak kuat harus jenak. Saya angkat lagi. Beban saya berat. Pikiran saya juga berat. Ada hutang ke teman, ada ini dan lain-lain. Udah, letakkan sejenak. Lupakan. Lepas semua. Kosongkan pikiran. Selesai. Nanti angkat lagi. Baru difikirkan. Sesuai yang disampaikan tadi. Masalahnya apa? Di list satu seperti yang disampaikan tadi sama beliau. Ya, ketika malas ya sudah. Mau malas kalian, tapi jangan berlebihan. Jangan larut-larut. Ya, tapi kalau bisa ya pas lagi aktivitas ibadah khususnya nggak usah ya belajar untuk apa lagi zikir, lagi fokus udah. Masalah duniawi, masalah hutang kadang-kadang lagi zikir. Kan lama itu istighosah apa segala macam, kadang-kadang ngantuk. Ya sudah duniawi hilang dulu. Nah, nanti ketika sudah siap baru difikirkan lagi, baru diangkat. Mau bebannya berat, ringan bisa diangkat. Insya Allah sih itu ya poinnya. Terima kasih untuk jawabannya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya dari Mas Oktovan, yang pertama yakni bagaimana cara kita meningkatkan potensi tetapi berhalangan dengan peraturan di pondok pesantren? Untuk Bapak Rozi. Ya, gini, nanti saya jawabnya singkat aja. Nanti dibantu sama Bu Aini, ya. Siap. Ya, saling nutupi. Bismillah. Potensi. Tapi terhalang dengan pondok. Itu langsung aja pertanyaan kedua. Kayaknya pertanyaan kedua sekalian aja karena Sekalian nyambung itu. pertanyaan yang selanjutnya dari Mas Tio, yakni mengenai hobi dan potensi yang bertentangan. Ya, itu kayaknya jawabannya juga sama nanti. Dua pertanyaan berbeda tapi jawabannya sama kayaknya. Iya, betul. Ya. Jadi sekalian aja untuk mempersingkat waktu, nanti dibantu ya. Bismillah. Hobi dan pertanyaan. Hobi terhalang ya dan lain-lain. Ya, peraturan. Baik. Ingat nggak 2 pesan yang saya sampaikan tadi? Tawadu kepada kedua, ingat ya, tawadu kepada guru. Guru atau ustadz. Ustadz melarang. Iya dilarang bawa gitar dan lain-lain karena beliau lebih tahu mudorotnya. Risikonya seperti apa? Hobi? Iya, saya hobi. Tapi ya, ketika seorang ustadz melarang, kita nggak usah mikir aneh-aneh. Wes, disuruh belok kanan, yes manuto. Belok kiri, yes manuto.
Gak usah, gak boleh bawa gitar, oh alasannya gini-gini. Jangan. Dalam hati gak suka, ya sudah, ditahan sebentar. Wis manut. Kenapa? Karena gini ya, tak kasih tahu. Main gitar contohnya. Udah, suka. Karena mungkin bentuk pelampiasan karena tekanan di pondok ya. Mungkin seperti itu. Nah, justru dengan ustadz-ustadz di sini melihat, oh ini bodorotnya lebih banyak. Mungkin alasannya nggak disampaikan satu persatu karena kan banyak. Ya. Mungkin mikir kalian teman-teman di sini adalah santri di sini, saya nanti hobi dengan harapan ketika sudah selesai dari sini bisa jadi pemain musik, bisa jadi ini. Masalahnya yakin bisa sukses. Ketika seorang ustadz sudah melarang, tapi masih bantah. Terus gimana? Hobinya nanti gimana? Setelah di pondok, ya, atau pas lagi di rumah bisa dimainkan kembali. Ada orang yang belajar sekian tahun nggak sukses gitar, ada orang yang cuma sebentar tapi sukses. Itu bukan penentuan. Ya ingat ya, yang bawa gitar atau yang bawa ini misalnya dilarang apapun di pondok, wista, manut. Nomor 1. Ngerumeng di hati, hilangkan syukur. Insya Allah itu ya. Saya nggak akan menjelaskan banyak panjang lebar. Saya akan kembali ke pasal 1, manut. Kedua, syukur. Is manut toh. Alasannya apa? Is pakai manut. Nggak suka is manut. Wis itu ya. Sama enggak. Dan terakhir Mas Rozi, masalah suka dan tidak suka, manfaat dan tidak manfaat. Kalau pengen berhasil nak, kalau semisalnya gitar itu manfaat, itu kan manfaat buat pean, melampiaskan kesukaan. Oke, boleh, semua punya rasa keinginan untuk melampiaskan sesuatu hal dengan musik. Itu ketika kita di luar pesantren. Tetapi kita di santren, nah di pesantren sarannya Mbak Aini, manfaat dan tidak manfaat dipegang erat-erat. Dan manut. Siap? Oke, mungkin itu saja yang apakah sudah menjawab teman-teman? Pada kesimpulan pembahasan kali ini banyak sekali kesimpulan yang dapat kita ambil. Yakni yang pertama yakni manut kepada kiai, bunyai, guru, ustadz, ustadzah. Potensi apapun yang kalian miliki, umpama kan pembahasan tema kali ini kan mengenai santri nggak harus jadi kiai, akan tetapi dalam kutip kalian itu harus manut kepada kiai kalian. Kalian harus manut kepada ustadz ustadzah. Dan juga saya tambahkan dari paparan dari Ibu Aini, cerdas secara intelektual, yang kedua adalah cerdas secara, dan yang ketiga adalah cerdas secara. Terima kasih, mungkin ada tambahan. Mbak Aini pengen ngasih hadiah buat kalian semua. Minta tolong di depannya kalian tuh kan ada paper bag, boleh dibawa ke sini nak? Sekalian sama paper bagnya itu nak ya, bawa ke sini nak. Makasih ya Mbak. Oke, terima kasih Mbak. Mbak Aini mau ngasih hadiah buat adik-adik selama beberapa menit di sini tadi Mbak Aini sama Mas Rozi. Apa hal yang berkesan menurut kalian? Monggo disimpulkan dan acungkan tangan. Ayo laki-laki dan perempuan. Apakah hal yang membuat kalian berkesan buat kita berdua ini selama beberapa menit di sini? Ayo monggo. Itu deh di depan itu nak. Saya ulangi pertanyaan dari Ibu Aini, apakah hal yang berkesan dari paparan materi Ibu Aini dan Bapak Rozi? Acungkan tangan
maju ke depan seperti tadi perkenalan nama dan kelas. Yang laki-laki silahkan langsung maju ke depan. Yang perempuan masa kalah sama yang laki-laki? Cek. Cek. Menurut saya hal yang paling berkesan dari Bapak Fatur Rozi dan Ibu Nur Ainia adalah takdim beliau-beliau kepada gurunya sehingga dapat mengantarkan beliau-beliau menuju menjadi orang yang sukses. Dan menurut saya bahwa benar bahwa takdim, taat dan hormat itu sangatlah penting. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Beri tepuk tangannya untuk Mas Tio. Boleh ngasih pertanyaan lagi? Silahkan Ibu. Ayo sebutkan 3C tadi, angkat tangan yang perempuan. Sebutkan 3C tadi. Cerdas. Oh itu yang belakang tuh cepet sekali tuh. Oh ayo maju. Langsung maju. Oh iya ayo. Perkenalkan nama dan kelas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Ayu Bunga Salwa Zahira Arifiani dari kelas 4D 10 IPS 2. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Ania tadi, 3C adalah cerdas intelektual, yang kedua cerdas spiritual, dan yang ketiga cerdas secara emosional. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tahu, tadi kan sama Mbaknya sudah dikenalkan CV-nya Mbak Aini. Ada yang tahu tanggal lahirnya Mbak Aini tadi berapa? Ayo, bulannya aja deh, bulannya. Ayo maju. Bulan ayo maju nak, maju. Tanggal 24 November. Oke, tepuk tangan. Nggak tahu. Mau lagi? Adik-adik tahu nggak yang kemarin juara 2 Musabakoh Syarhil Quran yang putra siapa namanya? Ayo maju. Ayo maju sebutkan namanya siapa? Ayo, siapa yang kemarin lomba? Ayo ditanyain siapa namanya. Itu deh perkenalan nama sama kelas dulu ya. Benarkan nama saya Ruli Aufan, kelas 1A dan kelas 7A. Yang ikut lomba MTQ cabang Musabakoh Syarhil Quran yang juara 2 Muhammad Ainul Yakin Siddiq dan DK Ahmad Ar-Rabbani.
Mbak Aini ada 2 lagi, sunscreen glow. Buat perempuan aja ya nak ya. Yang laki-laki nggak usah. Oke. Tadi kan Mbak Aini bilang manut. Ya nak ya. M-A-N-U. Sebutkan apa saja M-A-N-U-T tadi. Ayo monggo maju. Perkenalkan, nama saya Idia Maulida Azhara dari kelas 12 IPA. Yang M, musabah. A, anda kasar. N, neriman. U, usaha. T, tawakal. Terakhir dari Mbak Aini, sunscreen glow. Buat cewek nak ya. Buat santri putri, ada yang tahu Mbak Aini ini alumni Manbaul Hikam tahun berapa? Ayo maju, maju. Ayo. Tadi sudah dapat. Perkenalkan, nama saya Sufiatun Nasiha dari kelas 12 MIPA 2 2012. Terima kasih nak. Apakah ada tambahan dari Bapak Rozi? Sudah? Bismillah. Sebetulnya saya nggak ada pertanyaan ya. Cuma minta tolong ya nanti panitia ya, itu semua. Yang maju dari awal ya, dari awal sampai yang terakhir ya, nanti tolong di list berapa anak ya, nanti ada hadiah, nanti saya titipkan ke panitia. Itu mohon maaf untuk yang pertanyaan dan menjawab juga. Semuanya. Tadi dari awal, dari maju, dari awal ya, pertama kali di sini, bahkan Ya. di situ juga yang bertanya 2 orang, sampai yang terakhir ya, itu di list nanti ada berapa anak. Oh ya, akan saya jelaskan ulang dari pertama yang memberikan pertanyaan dan juga yang menjawab pertanyaan dari Bu Aini. Harap setelah acara talkshow ini segera menemui saya ataupun panitia dari talkshow kali ini ya, di list namanya dan langsung menemui Bapak Rozi, seperti itu. Silakan. Ada yang mau facial gratis di klinik Griazania? Ada? Jawab satu pertanyaan. Siapa nama suaminya Mbak Aini? Ayo tanya, siapa namanya? Ayo maju, De Ainul, mana De Ainul? Masa De Ainul nggak tahu? Ayo maju, satu orang putra, satu orang putri. Nanti kalau liburan main ke Griazania ya nak ya, gratis facial. Ayo maju, ayo. Silakan perkenalan nama sama kelas. Perkenalkan, nama saya Nurabia Fitriani dari kelas 10 MIPA 2. Jadi namanya suaminya Mbak Aini Zainuddin. Sampun. Tadi istri, sekarang yang cowok. Yang cowok. Pertanyaan yang cowok. Yang berani menyebutkan namanya suami dari Ibu Aini. Iya, tadi Kan sekarang, tadi sudah disebutkan. sekarang yang pertanyaan buat yang cowok. Gratis facial kalau adik-adik libur. Oke? Pertanyaannya adalah sinten baraane Mbak Aini selama di pesantren?
Baraan sama baraan, baraan itu satu angkatan. Ayo yang cowok, angkatannya siapa Mbak ini? Yang kalian kenal? Ayo maju. Oh malu-malu yang cowok, malu-malu. Gak ada yang mau? Oke, terima kasih teman-teman untuk waktunya dan saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Aini dan Bapak Rozi. Silahkan, dipersilakan untuk closing statement terlebih dahulu. Buka. Oke, sekarang terakhir adalah closing statement ya. Yang pertama dari Bapak Rozi terlebih dahulu. Silahkan. Pesan dan kesan. Ya, pesan dan kesan. Pesannya adalah jadilah santri yang berilmu. Alasannya adalah man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Yang mau dunia dengan ilmu, yang mau akhirat juga dengan ilmu, yang mau keduanya juga dengan ilmu. Maka banyak-banyak mencari ilmu dan belajar. Mau jadi dokter bisa dan lain-lain. Mau jadi ahli gizi, pengusaha seperti Mbak ini bisa semuanya dengan ilmu. Insya Allah itu. Sudah? Untuk Ibu Aini. Pesan terakhir dari Mbak Aini, nak ya. Bisa didengarkan? Oke. The young today is leader of tomorrow. Pemuda hari ini adalah jago-jagonya pemimpin di masa yang akan datang. Oleh karena itu, jadilah santri yang keren, jadilah santri yang luar biasa. Masa depan kalian nak ditunggu-tunggu oleh Indonesia. Oke? Jadi Mbak Aini berharap adik-adik semua jauh lebih keren dari Mbak Aini dan Mas Rozi. Oke, terima kasih. Masya Allah, terima kasih untuk waktunya. Tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Rozi dan Ibu Aini. Oke teman-teman, semoga talkshow kali ini dapat bermanfaat dan memotivasi teman-teman semua. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.